Izinkan saya memulai dengan sebuah kebenaran yang akan ditolak oleh sebagian besar pria saat pertama kali mendengarnya. Pada saat Anda berusaha untuk dipahami, disitulah Anda kehilangan kekuasaan. Perhatikan baik-baik, karena begitulah ketertarikan memudar. Perlahan, diam-diam, tanpa drama. Seorang pria bertemu dengan seorang wanita yang menarik perhatiannya. Ia merasakan tarikan, rasa ingin tahu, dan kemungkinan. Maka ia melakukan apa yang telah diajarkan kepadanya. Ia mengajukan pertanyaan. Ia mencoba membangun koneksi. Ia mengira sedang menciptakan pemahaman, padahal sebenarnya ia sedang menyerahkan kendali. Setiap pertanyaan, apa pekerjaanmu? Dari mana asalmu? Pria seperti apa yang kamu sukai? Membawa pesan tersembunyi. Kamu lebih penting dariku, kamu adalah hadiahnya. Aku di sini untuk menyesuaikan diri. Ini bukan koneksi, ini adalah negosiasi. Dan pada saat seorang wanita merasakan bahwa Anda sedang berusaha mendapatkan persetujuannya, rasa hormat mulai memudar. Bahkan jika ia tertawa, bahkan jika ia ikut bermain, bahkan jika ia tetap tinggal. Machiavelli menulis, lebih baik ditakuti daripada dicintai jika seseorang tidak bisa menjadi keduanya. Kita tidak sedang berbicara tentang kerajaan atau mahkota, kita sedang berbicara tentang sifat dasar manusia, dan ketertarikan tunduk pada hukum yang sama seperti kekuasaan. Ketika seorang wanita bertemu dengan pria yang tidak membutuhkan persetujuannya, sesuatu yang tidak biasa terjadi di dalam dirinya. Ia merasakan ketegangan, rasa ingin tahu, kegelisahan yang bercampur dengan pesona. Pria itu tidak dapat ditebak, ia tidak menjelaskan dirinya, ia tidak mencari validasi, ia menempati posisinya sendiri. Inilah kebenaran pahit yang tidak akan pernah dipahami oleh kebanyakan pria. Pertanyaan yang berlebihan adalah bahasa dari ketidakamanan. Itu memberitahunya bahwa Anda sangat peduli pada bagaimana ia memandang Anda. Namun ketika Anda berbicara dengan pernyataan, dengan pengamatan, ketika Anda memberi jeda, ketika Anda berbicara sebagai pria yang sudah tahu siapa dirinya, dinamika pun berubah. Ia mulai mengejar persetujuan Anda, karena ketertarikan tidak tumbuh dari kenyamanan, melainkan dari rasa ingin tahu. Semakin sedikit Anda mengungkapkan, semakin besar keinginannya untuk tahu. Ketika Anda berbicara lebih sedikit, ia mendengarkan lebih dalam. Ketika Anda berhenti menggali ceritanya, ia mulai mencoba memasukkan dirinya ke dalam cerita Anda. Beginilah pergeseran kekuasaan terjadi secara halus. Bukan melalui keramahan, bukan melalui manipulasi, melainkan melalui misteri yang terkendali. Apa yang akan Machiavelli sebut sebagai politik hasrat. Dalam video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda 6 prinsip Machiavellian yang sepenuhnya mengubah dinamika hubungan Anda dengan wanita. Di akhir Anda akan memahami bagaimana keheningan, ketenangan, dan kehadiran dapat membuat seorang wanita jatuh cinta pada misteri Anda, bukan pada kata-kata Anda. Tetaplah sampai akhir. Prinsip terakhir tidak akan pernah dikuasai oleh kebanyakan pria sepanjang hidup mereka. Pertama, kekuatan keheningan. Mengendalikan ruang, keheningan adalah salah satu alat paling kuat yang bisa digunakan seorang pria, dan sekaligus yang paling jarang digunakan. Mengapa? Karena keheningan membuat orang merasa tidak nyaman. Dan ketika seseorang merasa tidak nyaman, ia mulai membuka dirinya. Kebanyakan pria panik ketika percakapan melambat. Mereka mengira daya tarik mati dalam keheningan. Maka mereka terburu-buru mengisi ruang, mengajukan pertanyaan, menceritakan kisah, mencoba menarik perhatian. Namun keheningan tidak membunuh ketertarikan. Ia menciptakannya. Ketika Anda berhenti berusaha mengesankan, segalanya berubah. Anda tidak lagi mengejar ritme. Anda yang menetapkannya. Anda mendengarkan dengan kesadaran yang tenang, bukan dengan energi gelisah. Anda membiarkannya mengisi ruang bukan karena Anda pasif, tetapi karena Anda seimbang. Machiavelli memahami pengendalian diri ini. Ia percaya bahwa kekuatan tidak muncul dari kebisingan, melainkan dari kontrol. Dalam The Prince, ia memperingatkan bahwa mereka yang terlalu banyak membuka diri akan menghancurkan otoritasnya sendiri. Hukum yang sama berlaku pada ketertarikan. Ketika Anda hanya berbicara saat memang perlu, setiap kata memiliki bobot. Ia mulai memperhatikan. Ia mulai bertanya-tanya apa yang Anda pikirkan. Dan ketidakpastian itulah yang menariknya lebih dekat. Pria paling berisik di ruangan seringkali adalah yang paling lemah.
Mereka membutuhkan perhatian untuk merasa penting. Namun pria yang mampu duduk tenang dalam keheningan, santai, terkumpul, tak tergoyahkan, langsung mengubah atmosfer emosional di ruangan. Alih-alih bertanya, "Apa pekerjaanmu?" Anda berkata, "Kamu tidak terlihat seperti orang yang menyukai basa-basi. Sekarang ini bukan tentang percakapan, ini tentang dinamika." Anda tidak menarik informasi, Anda membiarkannya terungkap. Wanita secara alami tertarik pada ketidakpastian. Ketika seorang pria sulit dipahami, pikirannya tetap terlibat. Muncul ketegangan emosional, dan ketegangan adalah percikan ketertarikan. Beri jeda setelah ia berbicara. Pertahankan kontak mata. Beri ruang pada momen itu. Dalam keheningan itu, sesuatu yang kuat terjadi. Ia mulai memikirkan Anda. Dan ketika seorang wanita mulai berpikir, ia mulai berinvestasi. Keheningan bukanlah kekosongan. Ia adalah dominasi yang disamarkan sebagai ketenangan. Kedua, jangan pernah menjelaskan diri Anda. Jebakan kepercayaan diri. Salah satu cara tercepat untuk kehilangan daya tarik atau rasa hormat adalah dengan terlalu banyak menjelaskan. Pria yang terus-menerus membela diri, mengklarifikasi, atau membenarkan dirinya secara diam-diam mengakui satu hal. "Aku butuh persetujuan agar merasa aman." Machiavelli telah memperingatkan hal ini berabad-abad lalu. Rasa hormat tidak lahir dari pemahaman, melainkan dari keyakinan pada diri sendiri. Ketika Anda berhenti menjelaskan, Anda mengirimkan sinyal yang kuat. "Aku tahu siapa diriku." Sebagian besar pria gagal dalam ujian ini ketika mereka dipertanyakan. Seorang wanita bertanya, "Kenapa kamu berkata begitu?" Atau, "Kamu benar-benar percaya itu?" Dan mereka panik, mereka melunak, mundur, meminta maaf atas prinsip mereka, mengira mereka sedang bersikap sopan. Padahal sebenarnya mereka menunjukkan bahwa mereka mudah digoyahkan. Kepercayaan diri tidak selalu berbicara keras. Terkadang ia adalah senyum alih-alih pembelaan. Terkadang ia adalah diam alih-alih perlindungan. Itu bukan kesombongan, itu adalah keyakinan. Orang menghormati apa yang tidak bisa mereka pahami sepenuhnya. Misteri menumbuhkan ketertarikan. Prediktabilitas melahirkan kebosanan. Pria yang perlu dipahami akan selalu berada di bawah kendali. Pria yang nyaman untuk tidak dipahami, tidak bisa dimanipulasi. Ketiga, kendalikan emosi bukan perhatian. Kebanyakan pria mengejar perhatian seperti pengemis mengejar koin kecil. Namun perhatian tanpa daya tarik emosional tidak bernilai apa-apa. Machiavelli tidak pernah memuja pesona, ia memuja strategi. Daya tarik tidak dibangun dari ketersediaan terus-menerus, persetujuan, lelucon, atau pesan tanpa akhir. Itu mengubah pria menjadi hiburan, bukan pemimpin. Wanita tidak tertarik pada kepastian, mereka tertarik pada ketegangan emosional. Kendalikan nada emosional, bukan jadwalnya. Ketika ia menjauh, jangan mengejarnya. Ketika ia menguji Anda, jangan bereaksi. Ketika ia emosional, jangan mencoba memperbaiki segalanya. Tahan ruang itu. Wanita tidak ingin emosinya diselesaikan. Ia ingin merasakan bahwa Anda mampu menahannya. Disitulah kekuatan berada. Pria yang membentuk suasana emosional memimpin interaksi. Pria yang hanya bereaksi terhadap suasana hatinya kehilangan kendali. Daya tarik bukanlah permainan, ia adalah kehadiran. Keempat, jangan pernah mengungkapkan semua niat Anda. Pada saat Anda mengungkapkan segalanya, hasrat runtuh. Bukan karena kejujuran itu buruk, melainkan karena kepastian membunuh pesona. Machiavelli menyarankan para pemimpin untuk tampak terbuka, namun berpikir secara tersembunyi. Itu bukan penipuan, itu adalah disiplin. Ungkapkan sebagian, biarkan imajinasi menyelesaikan sisanya. Ketika Anda terlalu cepat menjelaskan perasaan Anda menghilangkan ketidakpastian, padahal ketidakpastian itulah yang memicu obsesi. Kekuatan terletak pada keterbukaan yang terkendali. Terlalu banyak mengungkap, Anda kehilangan pengaruh. Terlalu sedikit Anda menjadi misteri, dan misteri mempertahankan kendali. Kelima, buat dia mengejar kejelasan. Jika Anda ingin diinginkan, ciptakan intrik, bukan kekacauan. Pria lemah menyamakan misteri dengan manipulasi. Pria kuat menggunakan ketenangan. Ketika seorang wanita tidak bisa sepenuhnya memahami Anda, ia mencari kepastian. Ia mempelajari nada bicara Anda, jeda Anda, ketenangan Anda. Ketenangan Anda menjadi stabil,
Dan jarak yang tenang itu menjadi magnet. Ia tidak mengejar kepercayaan diri, ia mengejar kepastian. Keenam, kontrol emosional. Kekuatan terakhir adalah ini. Pria yang tidak bisa mengendalikan emosinya akan selalu dikendalikan oleh mereka yang bisa. Reaksi adalah kelemahan, pengendalian diri adalah kekuatan. Machiavelli memahami hal ini, begitu pula para Stoa. Seneca berkata, ia yang menaklukkan dirinya sendiri adalah pejuang terkuat. Seorang wanita tidak akan menghormati pria yang bisa ia kendalikan secara emosional seperti boneka. Namun ia akan merindukan pria yang tidak bisa ia singkirkan dari keseimbangannya. Langkah terakhir menuju dominasi bukanlah agresi, melainkan ketenangan. Ketertarikan tidak lahir dari kata-kata, ia lahir dari kehadiran. Pria yang mengendalikan dirinya, mengendalikan setiap ruangan yang ia masuki. Keheningan bukanlah kekosongan, ia adalah tekanan. Dan tekanan yang terkendali adalah kekuatan.